Kita bersungut, kita ngomel itu umumnya disebabkan oleh kecewa. Makanya saudara harus jaga hati saudara supaya jangan gampang kecewa. Kenapa kita gampang kecewa? Saya mencatatnya karena kita tidak mengenal Tuhan secara benar, tetapi hanya kulitnya saja. Saudara bisa bayangkan, 10 doamu Tuhan jawab. 1 doa Tuhan nggak jawab atau Tuhan pending dulu, tunda dulu. Kok saudara bisa ngomel? Nah, ini karena pengenalan akan Tuhan secara tidak benar, hanya tahu kulitnya saja. Istilahnya begini, kita pikir Tuhan itu kuning. Ini contoh ya, ambil warna. Apa arti kata kuning? Ini saya ibaratkan kayak warna. Kita udah didoktrin, kalau ikut Tuhan, lu pasti diberkati. Usaha lancar. Pekerjaan dinaikkan. Pokoknya kalau ikut Tuhan, setia sama Tuhan, gambarannya seperti itu. Udah didoktrin seperti itu. Itu saya mau ibaratkan gambaran Tuhan itu kuning. Ternyata Tuhan itu bisa warna biru, merah, coklat. Saudara nggak bisa terima. 1 doa yang Tuhan nggak jawab, saudara ngomel. Nah, karena pengenalan akan Tuhan itu hanya sebatas kulitnya. Ya, mengenal Tuhan dari luar saja. Saudara, kalau di bangsa Israel itu ada yang namanya halaman. Ruang kudus, ruang maha kudus, ya. Saya nggak tahu saudara menjadi orang Kristen model apa. Kristen halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Saudara harus masuk ke dalam ruang maha kudus. Ini ruang pribadi Tuhan. Yang bisa masuk ke ruang pribadi saya, yaitu kamar saya, cuman anak saya. Dan masuknya nggak usah pakai permisi, nyelonong aja juga nggak apa-apa. Saudara ini orang Kristen atau anak Tuhan. Tangkap ini. Jadi kalau saudara cuman orang yang beragama Kristen, itu saudara Kristen halaman. Tangkap. Ya, nah kesaksiannya begini. Kalau saudara mengenal Tuhan hanya dari luar saja, yaitu Kristen halaman. Contoh dulu saya. Saya punya tempat, ya dipakai oleh seseorang. Jadi seperti ini gereja. Sampai satu hari dia mau pindah ke tempat lain. Jadi tempat ini dikembalikan ke saya. Saya dulu nggak bisa doa, nggak bisa ngomong, nggak bisa pengumuman. Waduh, bagaimana nih, Pak Yulius? Ini kita kembalikan. Kita mau pindah ke tempat lain. Saya kerinduannya adalah tempat ini harus tetap bisa memberitakan Injil, artinya bisa buat Tuhan, buat rumah Tuhan. Nah, saya mengandalkan seseorang. Saya bilang sama orang itu, bantuin dong saya, karena saya lihat orang ini sangat mendukung pelayanan saya. Wah, dulu akrab banget, hubungannya manis banget saya sama dia. Saya udah pede banget, pasti dia mau. Saudara tahu apa yang terjadi? Bilangnya iya, dia nggak muncul. Udah kamu nanti sampein firman, udah waktunya, nggak muncul. Nah, saya tadi katakan, hubungan yang tadinya manis, sekarang sama orang itu saya nggak manis lagi. Kenapa? Kecewa, saya kecewa. Itu waktu Kristen halaman. Setelah saya merenung, oh itu cara Tuhan memberkati saya. Kalau dia setuju dengan apa yang saya inginkan, oke siap Pak Yulius, saya sampai sekarang nggak bisa ngomong seperti ini nih. Berdoa aja, nggak berani nih ngadep begini. Ngadepnya gini. Justru saya bersyukur. Yaitu kalau ibadah yang tadi yang pertama saya katakan, selalu saya melihat sesuatu kalau udah masuk ruang Maha Kudus, memandang masalah dengan kacamata Tuhan. Kalau pakai kacamata dunia, kacamata saya, waduh, tega banget tuh dia. Dulu dukung saya sekarang dibiarin sendiri. Itu punya caranya Tuhan. Suruh tangkap ini. The power of kepepet saya tuh keluar. Kalau enggak, saya nggak bisa nih khotbah seperti ini. Ternyata saya punya potensi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dikarenakan peristiwa itu. Tangkap ya. Jadi saya harap saudara jangan menjadi Kristen halaman. Kalau ada seseorang datang ke rumah saya, kalau dia nggak akrab, ngobrolnya pasti di pagar. Halaman, ya ada apa? Biasanya Pak RT mau nagih iuran, dia ngomongnya di situ-situ aja. Halaman. Saudara nggak mau dong. Kalau saudara cuma jadi Kristen halaman, di halaman emang bisa tahu di dalam rumahnya ada apa? Nggak bisa tahu, cuma lihat aja dari luar. Saudara akan rugi kalau jadi Kristen halaman. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Iya, cuma kata orang. Saudara nggak bisa rasakan, nggak bisa nikmati di dalam ruangan itu ada ruangan AC. Mengerti ya? Saudara harus jadi Kristen yang ada di dalam ruang Maha Kudus. Bukan kuat gagah saudara, karena firmannya, lagunya, yaitu diambil dari firman. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan perbuatan baikku. Salah ya? Darah. Bersyukur untuk hal itu.
Saudara akan jauh daripada persungutan. Tangkap ini, ya. Oke, yang kedua apa tadi saya katakan? Tinggi hati. Kecewa kita menolak Tuhan, tinggi hati kita ditolak Tuhan. Karena firman-Nya berkata, Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Ya, tadi di pembukaan saya katakan, dulu saya akrab sama orang itu, waktu orang itu ngandalin saya. Saya masukin dia kerja, saya kenalin si A untuk supaya bisa usaha. Akhirnya begitu usahanya lancar, begitu dia dapat pekerjaan, dinaikkan jabatannya, dia jadi beda. Terus orang yang nanya, Pak Yulius sama si itu bagaimana? Terus saya jawabnya apa? Udah beda dia. Ya tadi saya katakan, kacang lupa kulit. Kita juga dulu waktu miskin, waktu susah, nganggur, dekat sama Tuhan. Begitu diberkati Tuhan, kita jadi jauh dari Tuhan. Kenapa? Kita merasa mampu tanpa Tuhan. Nggak ada waktu lagi buat Tuhan. Tangkap ini? Ya, saya nggak tahu. Saudara bagaimana? Merasa mampu tanpa Tuhan. Perhatikan perkataan saya. Memberkati engkau melimpah, itu mudah buat Tuhan. Seperti membalik telapak tangan. Tetapi membuat engkau tidak melekat kepada berkatnya, itu nggak mudah buat Tuhan. Siapa sini yang melekat sama berkatnya? Bukan kepada sang sumber berkat. Rugi, saudara. Ya. Anak saya, ini contoh ya. Selalu sambut saya kalau pulang, Papa pulang, ore, Papa pulang. Seneng nggak orang tua digituin? Saya juga seneng. Saya pikir dia mencari pribadi saya. Dia ngarepin papanya cepat pulang. Karena dia ngomong sama mamanya. Mah, Papa kok lama amat pulangnya? Oh, kamu kangen ya, nak? Ya, kapan sih pulangnya? Maksudnya bunyi klakson mobil. Tintin, Papa pulang. Oh, Papa pulang. Sambutannya seperti itu. Ternyata dia mau pinjam handphone, mau main game. Bayangin. Saudara sedih nggak? Iya benar. Memberkati engkau melimpah itu mudah seperti membalik telapak tangan. Tetapi membuat engkau tidak melekat kepada berkatnya, itu nggak gampang buat Tuhan. Waktu belum dibeliin handphone, itu anak mah deket sama kita. Begitu dibeliin handphone, udah nggak ada waktu buat kita. Dia mainin game terus. Kita dulu waktu belum ada handphone, kita ngomong, nak, ayo mandi, ayo makan, cepet gerakannya. Sekarang sejak ada handphone, boro-boro udah ngomong 10, teriak-teriak, udah berurat, tetap aja nggak digubris. Kenapa? Dia melekat kepada berkat yang saya beri, yaitu handphone. Makanya kalau Tuhan menunda permohonan doamu, ya ini gambarannya. Takutnya kalau diberkati, lupa Tuhan, nggak ada waktu buat Tuhan. Jangan salahin Tuhan dong, karena Tuhan tuh sayang. Waktu belum punya mobil, rajin ke gereja ibadah. Begitu dapat mobil, hari ini dia nggak ada di gereja, adanya di puncak. Ada yang seperti itu ya? Gawat, saudara, ya. Nah, maka saudara, Tuhan itu paling sebel, paling benci, menentang orang yang congkak, ya, merasa mampu tanpa Tuhan. Itu namanya kacang lupa kulit. Dia nggak ingat waktu lagi susah, Tuhan angkat, begitu diangkat, lupa sama Tuhan, ya. Nah, saudara mau bahagia ya? Contoh, coba dikeluarkan dulu deh, Matius 5 ayat 3. Mau bahagia kan? Salah satu orang tidak bisa menikmati hidup atau hidup dalam kebahagiaan adalah kesombongan. Merasa mampu tanpa Tuhan. Udah keluar. Ini agak lama ya keluarnya. Matius 5 ayat 3. Nah ya. Matius 5 ayat 3. Saudara mau berbahagia kan? Lihat firman ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah artinya apa? Saudara seorang dokter ahli bedah, di hadapan Tuhan saya mah nggak ada apa-apa. Tuh, saudara punya hati yang seperti itu. Tuhan gregetan tuh kalau nggak memberkati saudara. Di hadapanmu aku miskin, padahal saudara konglomerat. Di hadapanku aku miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara mungkin seorang profesor, calon presiden. Di hadapan Tuhan, aku miskin, gak punya apa-apa. Saudara harus punya sikap hati seperti itu, maka saudara akan disebut bahagia. Tangkap ini. Tadi saya katakan, orang yang sombong, ya, sebentar, tidak bisa menikmati hidup atau bahagia. Ya, gak bisa nangkep. Saya kasih contoh. Satu hari Bapak Gembala di sini, ya, Pak Min, murah hati.
Dia mau memberi sesuatu kepada yang melayani Tuhan itu sejumlah uang. Pak WL tadi siapa namanya Pak? Yang semangat? Nah, dia memberi kepada Pak Ronald lagi murah hati 10 juta. Tapi jawab yang jujur ya Pak ya. Bahagia nggak Pak? Bahagia Pak. Bahagia. Sudah tahu nih orang sombong begini. Maaf ya Pak ya. Ini Ronald kedua ya yang sana ya. Dia tahu. Setengah jam kemudian dia tahu. Singer. Tadi ada nggak singer siapa namanya? Dikasih 20 juta. Pertanyaan saya, bisa nggak Pak Ronald ini sukacitanya jadi hilang? Tapi jawabnya harus jujur. Nggak percaya saya. Kamu dikasih 10 juta udah jingkrak-jingkrak itu. Itu singernya nyanyinya aja ogah-ogahan. Suruh angkat tangan dia nggak mau angkat tangan. Dikasih 20 juta. Pasti sini timbul apa? Ya tadi di awal apa? Kecewa. Terus dia ngapain? Ngedumel alias bersungut. Suruh nangkep ini nggak? Kenapa bisa gitu? Orang sombong itu tidak bisa melihat orang tuh lebih. Itu dia. Tangkap, tadinya dia mah sukacita. Wih, Bapak Gembala saya mah luar biasa. Baru nyanyi segitu aja, jingkrak-jingkrak, Pak Gembala tersentuh hatinya. Dikasih uang 10 juta. Bahagia dia. Begitu keluar, dia tahu singer yang tadi loyo-loyo tuh. Gue udah kesel aja tuh sama itu singer. Suruh angkat tangan, nggak mau angkat tangan. Dapat 20 juta. Ngomel dia. Kenapa dia ngomel? Karena kecewa. Tangkap ini ya. Oke, udah cukup kali ya.